Halo teman-teman semua. Di sini aku akan menjelaskan sebuah aplikasi dari Manage Engine, yang mana ini adalah sebuah aplikasi yang bernama Operation Manager, yang mana kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk memonitoring device, baik itu network maupun PC, server, dan kita dapat memonitoring terkait dengan storage. Kemudian kita juga dapat memonitoring bandwidth, penggunaan dari resource yang ada di komputer atau device tersebut. Nah, teman-teman, untuk mengakses demo dari aplikasi ini, teman-teman bisa dapat mengakses ke demo.opmanager.com dan kita dapat memilih di sini sebagai login as operator atau administrator. Atau teman-teman juga dapat mendownload jika teman-teman ingin merasakan aplikasi secara langsung. Kita dapat mendownloadnya dan menginstal di perangkat kita. Nah, di sini aku bakal menjelaskan Open Manager dengan menggunakan demo sebagai administrator. Nah, di sini masih proses, teman-teman. Kita dapat menunggu sebentar. Nah, di Open Manager ini kita bisa melihat beberapa fitur yang telah disediakan oleh Open Manager. Di sini kita dapat melihat ya, ada dashboard, yang mana di dashboard ini kita bisa melihat sebuah topologi business view, yang mana di business view ini kita dapat melihat beberapa perangkat seperti di sini ada branch office, yang mana yang di branch office ini terdiri dari switch, komputer, PC, kemudian router, dan lain-lain. Bahkan kita juga dapat melihat heat map di sini, total dari perangkat yang clear atau sehat, kemudian ada perangkat yang attention, trouble, critical, dan unmanaged. Unmanaged ini artinya perangkat tersebut telah ditambahkan ke Open Manager, namun dia belum termonitoring. Dan kita dapat melihat di sini ada alarm terkait kejadian yang ada di perangkat tersebut, baik itu yang service down, critical, attention, dan lain-lain. Nah, teman-teman, di sini selain kita melihat beberapa hal ini, kita juga dapat melihat CPU utilization, device availability, kemudian real-time CPU utilization, packet loss, dan lain-lain. Ada banyak ya yang dapat kita monitoring di sini. Nah, untuk perangkat networknya kita bisa melihat di sini, dan kita dapat melihat top 10 traffic yang receive dan transmit, kemudian bandwidth utilization, berapa persen penggunaan bandwidth tersebut, serta kita dapat melihat error discard dan banyak hal yang dapat kita pantau di sini, teman-teman. Nah, untuk di bagian inventory, kita dapat melihat inventory atau banyaknya perangkat yang telah kita add di Open Manager ini. Nah, di sini kita dapat melihat ya, ada device yang bernama OPM server, kemudian kita dapat melihat statusnya, dia trouble dengan IP address sekian, tipe device-nya adalah Windows 2012 R2 dengan kategori server, yang mana vendornya adalah Microsoft, dan di sini kita discover time-nya ada 235 hari, yaitu ini waktu discover terakhir ya, teman-teman ya. Nah, untuk melihat lebih lanjut, kita bisa klik salah satu device-nya. Nah, di sini kita dapat melihat summary dari device tersebut. Ini adalah status serta informasi yang ada di device tersebut, teman-teman. Seperti ini. Dan kita dapat melihat availability-nya serta kapan device tersebut up. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa device tersebut up
mulai dari 22 Maret 2024 serta dia dimulai dari jam 12 dan dia masih aktif sampai dengan 9:57. Nah, teman-teman, saat kita mau melakukan monitoring, kita dapat add kredensial terlebih dahulu. Di sini kita dapat klik kredensial, klik here to change. Klik here to change ya. Nah, teman-teman dapat memilih kredensial yang telah teman-teman buat melalui use credential library, atau juga dapat membuat kredensial baru, teman-teman. Nah, di sini kita dapat memasukkan domain name atau username serta passwordnya. Apabila perangkat teman-teman belum terkonek ke domain, kita bisa masukkan dengan titik strip username untuk login. Kemudian kita dapat memasukkan passwordnya. Misalkan di sini username saya adalah engineer dan passwordnya KAPL seperti itu. Serta di sini kalau misalkan teman-teman mau pakai SNMP juga bisa, namun SNMP cenderung dipakai untuk perangkat network, teman-teman, untuk perangkat jaringannya. Kalau mau menambahkan tinggal klik plus. Nah, di sini kita bisa pilih ya untuk kredensialnya apakah SNMP VE3, Telnet, VMware atau WMI. Nah, kalau teman-teman mau mengkoneksikan atau add device dengan perangkatnya adalah Windows, disarankan menggunakan WMI ini. Coba kita klik ya. Nah, untuk Windows kita bisa buat profilnya. Misalkan di sini aku mau buat profil yaitu IT admin. Kita bisa masukkan domain name-nya. Kalau nggak ada, kita bisa titik /engineer, passwordnya, dan kita masukkan 2 kali dan kita save. Nah, berhubung di sini kita menggunakan demo, jadi kita belum bisa ya. Kalau mau menerapkan ini, kita bisa download dan gunakan yang versi trial. Nah, apabila perangkat teman-teman adalah perangkat VMware, teman-teman bisa pakai VMware, atau misalkan teman-teman pakai perangkat Linux seperti itu, teman-teman bisa pakai yang Telnet atau SSH. Di sini juga dapat memasukkan ya profile name-nya, misalkan Linux admin. Terus protokolnya kita masukkan Telnet atau SSH sesuai dengan protokol yang digunakan untuk login di Linux, teman-teman. Bisa melalui Telnet atau SSH. Misalkan kita pilih yang Telnet, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini untuk command prompt-nya mengikuti yang ada di teman-teman ya. Di sini ujung dari command prompt-nya serta ujung untuk login prompt dan password prompt-nya, teman-teman. Kalau sudah, kita bisa klik save. Seperti itu. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan pendaftaran kredensial, teman-teman bisa langsung klik tes kredensial. Apabila kredensial tersebut sudah sesuai, maka akan berhasil. Oke, seperti itu ya. Nah, misalkan nanti sudah berhasil, akan terlihat di sini up-nya berapa ya, teman-teman. Nah, kalau udah up, nanti juga akan ada informasi terkait dengan custom dial. Kita bisa memilih di sini nanti dia mau apa yang ingin kita tampilkan. Misalkan dia bisa CPU, disk I/O, memori, network, dan lain-lain.
Atau kalau misalkan kita mau menambahkan yang lain, bisa klik plus dan kita bisa pilih partition, CPU, memori, atau average disk latency. Kalau udah, klik yang save. Nah, selain memonitoring beberapa hal ini, kita juga bisa melihat di sini ya, ke interface. Nah, di interface ini kita bisa lihat berapa RX dan TX-nya, serta kita bisa melihat apakah dia poolingnya aktif atau tidak, serta bagaimana kondisinya, apakah dia critical, clear, atau trouble. Nah, teman-teman, apabila teman-teman ingin melakukan sebuah monitoring, di sini bisa klik monitor. Nah, di sini ada pilihan action ya. Kita bisa klik ini, kemudian kita bisa klik add SNMP monitor, add WMI monitor, atau add performance monitor. Kalau kita klik yang add SNMP monitor, maka dia dapat memonitoring parameter yang dapat dikelola secara SNMP. Coba kita klik ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan OID yang ingin kita masukkan, yang ingin kita pantau, teman-teman. Namun ini cukup rumit ya, biasanya untuk tingkat advance ini, teman-teman. Kita pakai yang sudah ada aja ya. Nah, di sini untuk WMI dia masih belum bisa kita pantau, teman-teman. Kenapa? Karena kita belum melakukan konfigurasi username dan password. Di sini hanya demo ya. Mungkin nanti di lain sesi saya dapat membuat sebuah video terkait penggunaan yang versi trial yang udah kita download. Nah, di sini misalkan teman-teman mau memonitoring tentang disk I/O, kita bisa klik ini. Terus enable, serta kita bisa membuat parameter di sini, teman-teman. Kalau tadi kita kan dapat melihat ada alert yang normal atau clear, terus attention dan critical. Nah, parameter tersebut untuk pengisiannya dapat diisi melalui ini. Jadi kita masukkan di sini apakah dia butuh graph atau just alert. Terus di sini kondisinya. Mungkin dia akan attention saat threshold value-nya berapa. Mungkin dia attention saat 900, terus trouble saat 1000, dan critical saat berapa. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya nanti kita dapat melihat yang di versi trial, teman-teman. Untuk saat ini kita hanya untuk pengenalan saja ya. Nah, misalkan teman-teman mau monitoring yang lain, teman-teman sebenarnya tadi bisa dapat yang add ini ya, add WMI monitor. Cuman nggak apa-apa, kita ke yang lain dulu, teman-teman, biar kita berkenalan dulu nih sama aplikasi ini. Nah, di sini kita dapat melihat ya perangkat-perangkat yang ada di perangkat network, baik itu router, switch, printer, dan lain-lain. Nah, untuk melakukan add device, kita bisa klik perangkat ini yang di inventory tadi, kemudian kita bisa klik yang add device ini, teman-teman. Add device atau server.
Nah, kita bisa memasukkan IP atau device name-nya. Device name ini host name ya. Saya sarankan sih pakai yang IP address aja. Karena kalau device itu kadang-kadang kalau ada kendala DNS dia nggak kedeteksi teman-teman. Namun disesuaikan dengan keperluan sih ya. Kadang ada juga yang menggunakan device name-nya. Nah, misalkan teman-teman memasukkan sebuah IP 10.100.20.30. Nah, di sini kita juga bisa melakukan tasping ya. Nah, ini tasping. Nanti dia bakal membaca bagaimana hasil dari ping tersebut. Berhubung kita masih menggunakan demo, maka dia belum kedeteksi ya. Karena belum ada perangkat yang sebenarnya. Kemudian jika pingnya sukses, kita dapat add kredensialnya. Kita pilih kredensial dari yang kita buat sebelumnya, atau kita juga dapat membuat add kredensial untuk menambahkan kredensial yang baru. Misalkan SNMP, kita masukkan SNMP read community dan SNMP write community. Seharusnya sih cukup yang SNMP read community aja. Jika sudah, kita klik save dan kita add device. Nanti jika device tersebut kredensialnya sudah sesuai, maka device-nya akan ke add di sini, teman-teman. Anggaplah si device sudah ke add ya. Sudah ke add. Dan misalkan tipenya adalah, kita bisa filter di sini ya. Misalkan desktop nih, teman-teman. Coba kita klik ya. Nah, di sini untuk melakukan pooling, kita juga dapat klik yang garis 3 ini. Nah, di sini kita bisa pilih yang update status untuk membaca status terbaru dari si device tersebut. Atau biasanya kalau misalkan si device ada kendala nih, dia udah di pool tapi belum ada hasil, kita bisa rediscover device. Seperti itu. Dan kita juga dapat mengubah informasi yang ada di device dengan mengeklik edit device detail. Kita dapat mengubah seperti vendornya, apakah dia Mikrotik, Microsoft, atau vendor yang lain, namun biasanya dia akan terbaca secara otomatis. Kemudian yang kadang-kadang kita ubah adalah ini, availability monitoring interval, berapa interval yang diperlukan untuk melakukan monitoring atau pooling, teman-teman. Nah, di sini juga dapat mengubah display name-nya. Ini tampilan dari device yang di-add ke OP Manager. Kalau udah, kita klik save dan kita close. Nah, di sini ada pilihan unmanage. Unmanage ini kita gunakan supaya device tersebut tidak kita monitor, teman-teman. Mungkin device-nya sedang ada kendala, sehingga biar nggak ada banyak alert, kita bisa unmanage dia. Kita juga dapat melakukan delete. Delete biasanya dilakukan jika kita tidak ingin memonitoring perangkat tersebut, atau kita juga misalkan ada trouble saat add di OP Manager, dapat kita delete dan kita add ulang. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, di OP Manager kita dapat melihat beberapa hal yang lain. Di sini kita dapat melihat ada banyak device, tadi device network, terus ada server, virtualization, storage, alarm, maps. Nah, yang menarik di sini kita dapat mengubah tampilannya ya, baik itu tree atau donut.
Misalkan nih, kita di inventory. Oh ya, inventory ini adalah keseluruhan device yang kita add ya. Kalau yang network hanya device network aja, server-server aja, storage dan virtualization juga seperti itu. Nah, di sini untuk mengubah tampilannya teman-teman, kita bisa klik yang ini. Kemudian pilih tampilannya apakah teri atau donut. Kalau donut seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan filtering berdasarkan kategori, tipe, seperti ini, atau juga bisa berdasarkan vendornya, seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kita juga bisa melihat di sini ada alarm. Alarm ini adalah alarm yang muncul berdasarkan threshold yang kita buat di add monitor tadi, teman-teman. Saat kita add monitor di sini, inventory, kemudian tadi kita klik salah satu perangkat dan kita klik monitor, tadi kan kita bisa memasukkan threshold tuh. Nah, di threshold inilah yang akan dijadikan parameter apakah alarm tersebut critical, health, atau attention, seperti itu. Nah, untuk alarmnya di sini kita bisa lihat ada active alarm, event log alarm, syslog alarm, trap, web alarm, storage, application alarm, event, dan banyak ya alarm yang bisa kita buat, teman-teman. Di sini ada memori, hardware, sensor, kemudian CPU utilization, service, dan banyak lagi ya yang bisa kita buat alarmnya. Kalau yang syslog alarm juga seperti ini, dia akan menunjukkan pesan dari syslognya, teman-teman. Nah, terus fitur menarik dari Open Manager ini ada di Maps, teman-teman. Kita di Maps dapat membuat business view, yaitu tampilan topologi dan bisnis di perangkat kita atau di perusahaan kita, bagaimana perangkat-perangkat jaringannya bekerja, kemudian bagaimana topologi yang kita buat, seperti itu. Serta kita dapat melihat maps-nya. Misalkan kita punya beberapa perangkat server, yang mana server tersebut mungkin ada di Bogor, ada di Jakarta, dan ada di Surabaya. Nah, kita dapat melihat sebuah maps, serta kita dapat menentukan titik persis di daerah mana, di kecamatan mana, dan di apa sih namanya ya, pokoknya di titik persisnya lah gitu, titik persis di mana server tersebut kita letakkan, seperti itu. Nah, di business view kita bisa lihat ya tampilannya seperti ini. Ini business site-nya. Kita tunggu sebentar. Karena ini online ya, jadi mohon ditunggu, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Business site-nya ada banyak perangkat serta menunjukkan bagaimana situasi dari kondisi alat yang kita punya. Nah, untuk membuat sebuah business view, kita bisa klik yang create new.
Kemudian kita bisa pilih di sini ada device yang telah kita add di OP Manager. Misalkan kita sudah melakukan add router, bisa kita tarik di sini. Kemudian router tersebut mungkin ingin kita tambahkan dengan switch, dan kita ingin menunjukkan ada sebuah server di sini. Nah, seperti ini bisa teman-teman. Kemudian untuk rangkaiannya, mungkin kalau teman-teman mau menambahkan sebuah kabel ya, bisa kita klik yang plus ini, terus kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih di sini. Nah, di sini berhubung perangkat tersebut adalah perangkat dummy ya, di sini bukan perangkat asli, jadi kita nggak bisa pilih teman-teman. Nanti kalau misalkan di perangkat tersebut ada beberapa interface gitu, ini bisa kelihatan teman-teman. Interface berapa ke interface berapa. Jadi di sini adalah posisi dari interface-nya si OPM switch ke si OPM routernya. Misalkan di sini F0/0 menuju F1/1. Kemudian kita bisa membuat di sini label color dan line type-nya, teman-teman. Misalkan kita ingin menambahkan yang sedikit melengkung, bisa, terus kita save ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti misalkan tadi kita sudah memilih ada interface-nya, akan terlihat di sini teman-teman, interface-nya. Serta kita dapat mengubah juga warnanya ya. Pewarnaannya misalkan ingin kita ubah warnanya ke warna hijau. Kita bisa pilih dan kita save. Namun warna ini akan muncul nanti saat sudah kita save ya. Begitupun untuk perangkat yang ini, kalau kita mau menambahkan kabelnya, bisa tambah, klik yang plus ini, kita tarik, kita letakkan di sini. Kita pilih interface-nya, kemudian label name-nya, serta kita save. Label ini penanda nih hubungannya mereka apa gitu. Oke, kalau udah kita klik close dan kita save di sini. Kalau udah nanti bakal tampil di bagian paling depan business view. Nah, selain business view di maps-nya Open Manager, kita bisa melihat di sini ada layer to maps. Kemudian sama business site juga ya. Namun di sini belum terlalu kelihatan karena masih di demo teman-teman. Atau kalau misalkan mau melihat maps yang lain, bisa dengan maps. Ini akan menunjukkan peta asli. Nah, untuk petanya kita bisa menggunakan Zoho Maps sama Google Maps teman-teman. Namun untuk Zoho Maps dan Google Maps tentunya teman-teman harus mengkoneksikan aplikasi Open Manager ini agar bisa diakses ke internet. Jadi pastikan server atau device yang teman-teman gunakan untuk menginstal Open Manager ini sudah dapat terkoneksi ke internet agar Google Maps dan Zoho Maps ini dia update ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan Zoho Maps kita tinggal klik lokasinya, kemudian kita pilih device-nya. Misalkan di sini di Atherton kita ingin menambahkan perangkat OP server 37 seperti ini. Kemudian kita klik add. Nah, nanti akan muncul teman-teman. Cuma karena ini masih demo, jadi dia belum muncul. Nah, untuk Google Maps kita perlu mengintegrasikan Open Manager ke Google Maps. Nah, untuk langkah-langkahnya mungkin saya akan membuat
tutorial untuk menambahkan Google Maps di Open Manager. Jadi teman-teman harus nonton tiap-tiap sesi dari pembelajaran kita ini. Nah, untuk 3D floor ini terkait dengan bagaimana tata letak dari data center ataupun server kita. Coba kita klik ya. Misalkan di sini udah ada 3D floor untuk primary data center. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ada sebuah ruangan yang mana ini kita dapat melihat ada rak ya. Rak dari server yang kita miliki. Nah, di sini kita juga bisa melakukan add device dari device-device yang telah kita tambahkan nih, untuk dimasukkan ke rak-rak tersebut. Nah, kalau kita mau buat secara manual 3D floor-nya, kita bisa masukkan ke sini dan klik create new. Nah, di sini kita bisa melihat tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau di sini sebenarnya kurang terlalu kelihatan ya teman-teman ya, karena saat kita menerapkan 3D floor, kita harus membuat dulu nih raknya teman-teman. Nah, raknya ini dapat kita buat di rak view dulu nih. Misalkan di sini kita punya rak application rak 1. Nah, di sini ada rak, jumlahnya ada 41 slot, terus kita bisa masukkan perangkat-perangkatnya. Serta kita juga bisa melihat tampilan depan dan tampilan belakangnya, teman-teman. Coba ya kita add dulu. Kita ke rak view, kemudian create new. Nah, di sini kita bisa pilih nih berapa ketinggian dari rak tersebut. Ini ketinggian slotnya ya teman-teman ya. Misalkan kita ingin membuat 12 seperti ini. Kemudian kita bisa pilih di sini apakah rear view atau tidak ya. Di sini dia lebih ke tampilan depan dan belakangnya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang rear view aja ya, biar kelihatan depan dan belakangnya. Kemudian kita bisa add perangkat yang ingin kita tambahkan. Misalkan kita ingin menambahkan OPM server 9, tinggal kita klik, tarik, dan kita letakkan di mana yang kita inginkan. Nah, ini tampilan depannya dan ini tampilan belakangnya. Misalkan kita mau menambahkan perangkat yang lain, anggaplah kita mau menambahkan HPE Store di sini ya. Tambahkan dan drop di sini. Nah, ini kelihatan ya bagian depannya dan bagian belakangnya. Kemudian kalau udah, kita klik save, teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan namanya juga ya. Kita save. Oke, seperti itu. Kalau udah, baru ke 3D floor tadi, create new, seperti ini. Kita bisa tambahkan pad-nya di sini seperti ini, dan assign serta dindingnya teman-teman. Di sini ya, dindingnya tuh dia lebih ke antar pad dan isle ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi isle itu untuk posisi dari rak yang kita buat, sedangkan pad ini lebih ke letak yang kosong ya teman-teman ya, kayak jalan gitulah. Pad kan artinya jalan ya. Nah, misalkan kita buat seperti ini, ada satu rak yang dia ada dindingnya nih sebelah sini, terus abis itu ada dinding lagi mungkin ya, yang mana ini adalah pembatas dari rak satu dengan rak yang lain.
Kemudian kita bisa drag and drop. Namun kita belum menambahkan ya di sini ya. Jadi belum kelihatan nih. Kalau udah tinggal tarik dan pastekan ke sini. Seperti itu. Jika sudah, kita klik save. Dan nanti tampilan dari floor kita akan terlihat. Nah, di sini di Maps akan terlihat Maps yang telah kita buat, baik itu Business View, Zoho atau Google Maps, 3D Floor, dan Arc View ini. Seperti itu. Nah, teman-teman, biasanya untuk OP Manager ini ada beberapa add-ons tambahan ya yang bisa kita tambahkan di OP Manager, seperti Netflow Analyzer, kemudian Firewall Analyzer, AP Manager. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang sering ditambahkan di OP Manager. Oh iya, ada juga hitam yang bisa kita tambahkan, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman mau melakukan setting serta konfigurasi secara general, bisa klik setting. Nah, di sini ada banyak konfigurasi yang bisa kita lakukan ya. Misalkan kita ingin menambahkan mail server di sini agar saat ada alert akan ada notifikasi yang kita terima melalui email. Itu bisa di mail server setting ini, teman-teman. Coba kita klik ya. Nah, di sini untuk konfigurasi mail server kita perlu menambahkan server name-nya atau host name-nya, teman-teman. Kemudian kita masukkan ini bukan server name-nya ya, tapi lebih ke SMTP servernya. Kemudian port yang digunakan untuk SMTP server, dan kita masukkan email SMTP-nya, teman-teman. Serta kita masukkan username yang kita pakai untuk login ke mail kita dan passwordnya. Jika sudah, teman-teman bisa melakukan send test email. Dan nanti akan ada email yang masuk ke email kita, yang mana itu adalah test mail untuk memastikan bahwa konfigurasi mail yang telah kita buat itu sudah sesuai. Jika sudah, kita bisa klik save, teman-teman. Nah, di setting ini kita juga bisa melakukan settingan melalui SMS. Jadi saat ada traffic ataupun alert yang muncul dapat dikirim melalui SMS kita, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa SMS yang telah tersedia, ya, Twilio, SMS Eagle, dan kita bisa melakukan kustomisasi. Namun kita harus tahu ya di sini ya, HTTP URL, kemudian HTTP parameter, serta parameter-parameter lain yang terkait dengan SMS gateway kita. Nah, selain melakukan konfigurasi mail serta SMS, kita juga bisa melakukan konfigurasi terkait user management. Di sini kita bisa menambahkan user yang dapat mengakses aplikasi OP Manager. Serta kita bisa membuat role dari user tersebut.
apakah dia sebagai admin, user biasa, operator, atau user yang lain. Nah, untuk membuat role, kita bisa ke role ini. Kemudian kita bisa add role di sini. Nah, kita bisa masukkan apa di sini? Misalkan NOC untuk privilege yang dapat dia lakukan, misalkan discover, hanya read, kemudian bisa melihat dashboard dan membuat report. Atau misalkan alarm operation, namun hanya read saja, itu bisa teman-teman. Jika sudah, kita klik yang save ini. Nanti role-nya akan tersimpan. Seperti itu ya. Nah, untuk menambah user, kita bisa klik users. Kita bisa klik add user. Kita bisa melakukan autentikasi usernya berdasarkan email ID ya teman-teman ya. Maksud saya untuk loginnya nanti teman-teman, kita bisa memasukkan menggunakan username maupun email ID. Tentu juga kita harus memasukkan passwordnya teman-teman. Misalkan kita pilih di sini administrator, user tipenya dia bisa dengan AD authentication maupun local authentication. Kalau teman-teman misalkan ingin membuat user lokal, tinggal klik yang local authentication. Namun jika ingin diintegrasikan dengan Active Directory juga bisa ya, menggunakan AD authentication. Kita pilih yang lokal saja, masukkan username-nya, misalkan username-nya adalah Sarif Hidayat. Emailnya misalkan kita masukkan email bagi interest. Kemudian passwordnya kita masukkan misalkan GAPL itu harus memenuhi karakternya ya. Kemudian retype passwordnya teman-teman. Jika sudah, kita klik next, maka nanti user tersebut akan ketambah di sini teman-teman. Nah, di sini ada autentikasi yang tadi teman-teman kita bisa integrasikan ya, menggunakan Radius ataupun Active Directory, bisa juga dengan SAML. Namun kita harus menambahkan ini ya, beberapa informasi terkait domain controller serta authentication detail, baik itu username dan passwordnya. Kita juga dapat memperkuat keamanan untuk login di Open Manager ini dengan klik Two Factor Authentication. Kita bisa klik di sini Enable Two Factor Authentication. Kita bisa menggunakan authenticator apps seperti Zoho Apps Authenticator maupun Google Authenticator ya. Kita bisa download di Play Store teman-teman. Serta kita pilih di sini allow the browser for trust. Bisa pilih berapa hari di sini. Jadi kalau misalkan kita enable kan nih untuk 30 hari. Maka saat kita sudah pernah login ke device tersebut teman-teman, two-factor authentication-nya akan tetap kesimpan sesinya. Namun ada pembatasan juga untuk sesi loginnya. Jadi ibaratnya untuk kode OTP ini tidak akan kita masukkan selama 30 hari, namun untuk login baik itu user dan emailnya akan tetap perlu kita masukkan teman-teman, sesuai dengan sesi dari login tersebut.
Nah, selain OTP, kita juga bisa melakukan autentikasi berdasarkan email, teman-teman. Nah, di sini ya, kita bisa coba untuk send OTP. Namun tentunya kita harus konfigurasi dulu email servernya ya. Nah, di setting ini kita juga bisa menambahkan di sini ada new discovery, digunakan untuk melakukan testing dari perangkat kita, teman-teman. Kita akan klik new discover, kemudian kita pilih IP berapa yang ingin kita coba tes untuk discover, teman-teman. Kita masukkan IP-nya, kemudian kita bisa klik kredensial dan discover ya. Atau kita juga bisa melakukan discover berdasarkan import from CSV. Jadi untuk listnya itu udah kita pilih dulu ya, kita masukkan ke CSV-nya. Kita list ke CSV, kemudian kita add dan kita discover. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa menambah device template, teman-teman. Device template kita gunakan untuk menambahkan informasi terkait device baru nih. Misalkan kita menambahkan perangkat yang belum dikenali oleh Open Manager. Mungkin ada router jenis khusus gitu ya, yang belum umum. Nah, kita bisa klik di sini add template. Kita masukkan nama perangkatnya, terus kita masukkan vendornya. Atau kalau misalkan tadi kan perangkatnya masih belum umum ya, kita bisa klik new. Kita buat vendor baru, teman-teman. Kemudian kita add. Serta kategorinya apakah itu router, apakah server, IoT device atau yang lain. Dan kita bisa set di sini monitoringnya berapa, serta kita bisa memasukkan device identifier ini terkait OID-nya, teman-teman. Seperti itu. Namun ini dipakai jika memang device-nya itu belum dikenali oleh Open Manager ya. Kadang-kadang ada device yang tidak ya, atau yang belum masuk ke Open Manager. Karena kan ini juga terkait dengan serinya, teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya perangkat Cisco untuk router, tapi mungkin versinya atau serinya itu belum ada di sini. Nah, itu bisa kita tambahkan. Jika udah, bisa klik save. Nah, di sini kita juga bisa melakukan associate, teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin merubah konfigurasi monitoring secara banyak itu, teman-teman ya. Kalau tadi kan kalau klik satu device kemudian klik monitoring itu kan agak susah tuh kalau perangkatnya ada banyak. Nah, kalau perangkatnya ada banyak, teman-teman tadi bisa ke setting, kemudian ke monitoring, add monitor. Nah, kita bisa masukkan di sini OID. Di sini monitoringnya untuk monitoring parameter yang belum ada ya. Di sini untuk parameter yang belum ada di Open Manager, kita bisa tambahkan berdasarkan OID yang ada. Dan ini juga bisa kita tambahkan untuk perangkat yang memang belum ada nih. Kayak tadi kita kan udah add perangkat yang masih belum umum, belum ada di Open Manager, kita perlu tambahkan juga di sini add performance monitornya untuk parameter yang ingin kita pantau.
Nah, untuk yang tadi saya bilang uh, bisa kita monitor atau kita buat template-nya gitu teman-teman ya. Kita juga bisa sih sebenarnya, cuma sebentar coba aku cek dulu ya. Oh, harusnya ke sini, ke device template ya. Bener, ke device template. Dan kita klik salah satu device-nya nih. Misalkan kita punya perangkat Cisco di sini. Cisco Catalyst, yang mana ini ada satu perangkat. Coba kita klik yang banyak perangkat ya. Nah, misalkan yang kita filter dulu yang terbanyak. Oh ya, ini paling banyak ya, Windows 2016 nih. Kita klik Windows 2016. Nah, di sini kita pilih nih parameter apa yang ingin kita masukkan serta thresholdnya. Misalkan kita mau monitoring average disk latency, kita bisa klik enable. Terus kita juga bisa edit thresholdnya di sini ya. Tadi disk latency ya. Kita masuk cari aja nih disk latency dan average-nya mau diisi berapa. Thresholdnya seperti itu. Jika nanti disk tersebut sesuai threshold, maka dia akan memberikan sebuah alert, baik itu tension, trouble, critical, atau kalau dia sehat biasanya akan real RAM value ini teman-teman. Kemudian kita klik save ya. Nah, ini akan diterapkan ke semua perangkat yang masih satu device tadi teman-teman. Jadi dia akan diterapkan ke 9 perangkat ini tadi, Windows-nya ya. Kan kita punya 9 ya device-nya, maka monitoring tadi akan ke-apply ke 9 device ini. Sedangkan kalau kita klik inventory, kemudian add performance monitor, itu hanya satu device aja. Semoga cukup dipahami ya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan settingan terkait notifikasinya, teman-teman. Misalkan tadi kita buat alert ke email gitu ya. Nah, bagaimana tampilan emailnya kita bisa setting di notification profile ini. Coba kita buat yang baru ya, add. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada notification profile melalui email. Kita bisa pilih di sini from siapa ke siapa, kemudian subjeknya dan message-nya di sini. Serta kita bisa klik test action. Setelah variabel kita bisa buat berdasarkan subjek yang telah ada, atau kita bisa pilih di sini subjeknya apa. Misalkan vendornya atau device type-nya atau apa teman-teman ya. Nah, di notification kita juga bisa menambahkan settingan ya di sini ya. Settingan untuk ke Telegram. Nah, kita bisa klik yang ini, invoke webhook ini ya. Masukkan URL-nya. Nah, nanti kita perlu bikin sesi yang lain nih untuk melakukan settingan seperti ini. Oke, coba kita lihat lagi ya. Nah, di sini ada tools yang membantu kita untuk melakukan troubleshoot, teman-teman. Misalkan ada ping, kemudian ada SNMP ping. Kita masukkan IP address dan kredensialnya untuk melihat bagaimana tes SNMP di device tersebut. Untuk cek tuh kredensialnya apakah sesuai atau tidak. Dan kita bisa melakukan traceroute ya. Traceroute dari si Open Manager menuju device-nya.
dia melalui router atau melalui perangkat jaringan yang mana. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada ITOM agent, teman-teman ya. Nah, di setting yang lain coba kita lihat dulu. Nah, di sini kita juga bisa menghubungkan Open Manager ke third party integration, teman-teman. Misalkan kita ingin integrasikan ke Service Desk Plus, jadi saat ada sebuah alert dia akan kebentuk sebuah tiket agar langsung bisa ditangani oleh tim helpdesk misalkan. Nah, itu bisa, teman-teman. Karena kalau misalkan kita buat hanya alert ya, itu bisa dibilang masih belum terlalu signifikan untuk pemantauannya. Kenapa? Karena kadang-kadang alertnya didapatkan oleh tim yang megang OPM. Sedangkan untuk troubleshoot-nya, misalkan ada disk yang penuh nih, troubleshoot-nya kadang-kadang dipantau atau dikerjakan oleh tim yang lain. Atau mungkin misalkan alertnya berupa network. Nah, itu kan pasti untuk mengatasi kendalanya dikerjakan oleh tim yang lain ya. Nah, kita juga bisa melakukan integrasi ya di sini. Misalkan ke Microsoft Teams itu bisa. Seperti itu, teman-teman. Oh ya, misalkan kita sudah melakukan add device, kemudian discover berhasil, kredensialnya sesuai, dan kita bisa memantau perangkat kita bisa melihat report dari Open Manager ini. Misalkan kita mau melihat report dari sistemnya, kita mau lihat nih alertnya bagaimana, kita bisa lihat semua alertnya ya. Serta kita bisa filter apakah dia last 7 period ataukah misalkan 30 hari terakhir, itu bisa. Misalkan kita mau ekspor juga bisa. Nah, di sini pilihan ekspornya bisa PDF dan bisa juga Excel ya. Seperti itu. Misalkan kita mau report health and performance, itu juga bisa. Atau kalau teman-teman mau buat custom create new report juga bisa ya di sini. Create new report. Kita bisa masukkan nama reportnya apa. Kemudian kita bisa pilih di sini modul yang ingin kita tambahkan ya. Misalkan kita device, terus kolom fieldnya nih, kita mau masukkan apa, misalkan hardware detail, serial numbernya, service tag-nya atau apa gitu, atau performance monitor. Misalkan kita ingin melihat report WMI dengan yang dimonitor adalah CPU-nya gitu. Kita bisa tambahkan, tarik, klik yang ini ya. Nah, kemudian kita bisa save, teman-teman. Maka nanti akan muncul tuh report dari parameter yang telah kita masukkan. Seperti itu, teman-teman ya. Serta teman-teman juga bisa apply kriteria di sini ya. Misalkan
DP tersebut diambil kalau device-nya kondisinya dia down gitu ya. Itu bisa teman-teman. Jadi nggak harus dari parameter threshold-nya ya, bisa juga di sini kondisinya baik itu down atau mungkin hanya di perangkat tertentu. Misalkan tadi kan kita pilih device server gitu ya. Dia hanya di server yang namanya itu apa gitu, bisa teman-teman. Nah, ini harus disesuaikan dengan namanya ya. Ada banyak teman-teman pilihan yang bisa kita pilih. Kemudian kita bisa klik preview ataupun save ya untuk menyimpan reportnya. Dan nanti kita bisa generate reportnya ke bentuk yang lain dengan kita klik export reportnya. Oke teman-teman, untuk pengenalannya seperti itu ya. Nah, misalkan teman-teman memiliki sebuah kendala, teman-teman bisa klik support di sini. Misalkan teman-teman mau lihat logs-nya ya, logs. Biasanya kalau teman-teman chat atau open ticket ke principal, kita bisa klik logs-nya ini, kita ambil log errornya teman-teman ya. Namun biasanya sih yang disarankan adalah kita ambil log dari foldernya dan kita upload ya ke Bonitas misalkan. Nah, di support ini kita juga bisa melihat di sini ada installation info, DB info, dan upgrade detail. Di berapa kali nih kita udah upgrade ya, kelihatan di sini. Serta kalau teman-teman mau melihat di sini ada settingan untuk change password ya, untuk user yang sedang teman-teman pakai bisa merubah passwordnya di sini. Atau misalkan teman-teman ingin melihat versi yang sekarang teman-teman gunakan, bisa klik yang gambar orang tadi ya, gambar profile. Di sini kelihatan produk detailnya, kemudian license-nya, AMS expired date, serta add-ons yang terpasang di teman-teman. Serta di sini teman-teman bisa melihat berapa banyak device yang telah teman-teman monitor dan berapa banyak kapasitas device berdasarkan license-nya. Seperti itu. Kalau teman-teman mau inject license, mau memperbarui license yang teman-teman miliki, bisa klik di sini register, browse license yang teman-teman miliki dan klik register. Maka nanti dia akan ke apply secara otomatis teman-teman. Oke, seperti itu. Saya rasa untuk pengenalannya cukup sekian teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ataupun tertarik dengan materi manage engine serta sistem administrator, kemudian network maupun infrastruktur di IT, teman-teman bisa komen ataupun juga teman-teman bisa hubungi saya ya, mungkin lewat WA teman-teman. Oke, sekian cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.